Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أكرمني وأكرمكم الله. Pertama kalinya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari segala permasalahan yang dihadapi. Demikian pula ikhwatal iman, kita fahami bahwa takwa adalah merupakan wasiat seluruh nabi dan rasul kepada umat mereka. Demikian pula takwa hendaknya para khatib di mimbar-mimbar mereka ketika khutbah Jumat menyampaikan wasiat takwa tersebut kepada jamaahnya. Karena pentingnya takwa tersebut, dan ketahuilah ikhwatal iman bahwa ketakwaan tidak hanya mudah diucapkan, akan tapi tentunya di sana perlu ada hal-hal yang menyebabkan kita bisa meraih ketakwaan tersebut. Tidak lain adalah dengan senantiasa kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangannya. Menjauhi larangan-larangan di sini dengan faham, dengan mengetahui itu adalah merupakan larangan dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membahas satu permasalahan yang insyaallah kita membutuhkannya, karena setiap hari kita melaksanakannya untuk yang terkait dengan kewajiban kita adalah 5 waktu, yaitu salat. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitabus salat, karena alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang kitabut taharah, maka insyaallah di waktu yang akan datang insyaallah kita akan masuk pada pembahasan kitabus salat. Dan kita akan mengawali dengan
pembahasan yang sangat penting terkait dengan bagaimana agar kita menjadi khusyuk di dalam salat kita. Bagaimana agar kita betul-betul khusyuk di dalam melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, yang tidak dikatakan seorang muslim apabila dia tidak mengerjakannya. Yang amalan tersebut adalah rukun kedua dari rukun Islam yang 5, yang Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya di akhir hayatnya tentang salat, yang juga kita pahami bahwa salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu akan dijadikan sebagai standar. Ketika salatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Ketika salatnya berantakan, rusak, maka demikian pula dianggap amal-amal ibadah yang lainnya adalah rusak. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan kesabaran dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan memintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya hal itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang tidak berat di dalam meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat tersebut, dengan ringan dan tidak terasa berat bagi mereka adalah mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian Allah juga mensifati orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang beruntung, yang tidak lain adalah mereka orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sangat penting sekali untuk kita bahas agar kita menjadi khusyuk di dalam salat kita, agar kita salatnya tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, atau bahkan justru salat kita hanya sebatas gerakan-gerakan semata, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak membuahkan pahala pada kita, tidak pula mencegah dari kita perbuatan keji dan mungkar. Karena di antara hikmahnya, di antara tujuan kita diperintahkan salat adalah dengan akan mengakibatkan pelakunya menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi bahwa khusyuk dalam salat merupakan ruhnya ibadah. Khusyuk di dalam salat adalah merupakan apa? Ruhnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Artinya ibadah ini maksudnya ibadah salat itu. Dan sekaligus tujuan ditegakkannya ibadah salat tersebut
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para rasulnya dan juga para hambanya yang saleh dengan sifat khusyuk. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Anbiya ayat 90 tersebut mensifati orang-orang yang termasuk utusan Allah, yaitu para rasul dan juga orang-orang saleh, disifati dengan orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wa kanu lana khashi'in. Dan juga ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yang hal itu menyifati bagi orang-orang yang termasuk di kalangan para ulama. Termasuk di kalangan para ulama, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama. Inilah khasyah. Tidak lain khasyah ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk ya tatkala mendengar firman-Nya. Kemudian ikhwatal iman, Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Disebutkan dalam surat Al-Isra ini ayat 107 sampai 109 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu ya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, idza tutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, mereka menyungkur ya, menyungkur atas wajah mereka sambil bersujud ya, seraya mereka berkata, wa yaquluna subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi ya. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka menyungkur atas wajah mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini di antara sifat orang-orang yang disebutkan, itu dari kalangan para nabiya, para rasul, dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmu kepada mereka. Orang-orang yang diberikan ilmu sehingga mereka ketika dibacakan Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tunduk menyungkurkan wajah-wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepadanya. Ketahuilah ikhwatal iman bahwa khusyuk asal maknanya adalah kelembutan dan ketenangan hati. Khusyuk asal maknanya adalah kelembutan dan ketenangan hati serta ketundukan. Maka apabila hati ini telah khusyuk ikhwatul iman, apabila hati ini telah khusyuk, maka akan diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Maka apa? Akan diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Maka otomatis di sini yang dimulai adalah dari hati. Yang dimulai adalah dari hati. Hati kita, jadikan hati kita ini khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka niscaya anggota badan akan mengikutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh." Ketahuilah bahwa dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Ya, bahwa dalam jasad ini terdapat apa? Segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik daging tersebut, maka jasad ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, ikhwatal iman, maka akan rusaklah badannya, akan rusaklah jasadnya. Ala wahyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan segumpal daging tersebut adalah hati. Segumpal darah tersebut adalah hati. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Maka ikhwatul iman, sekali lagi bahwa khusyuk adalah berasal dari dalam diri, dalam hati seseorang. Ketika seseorang mendahirkan, berusaha membuat khusyuk di dalam anggota badannya, ya zahirnya dia khusyukkan, akan tetapi tidak diiringi dengan kekhusyukan hati, maka yang demikian itu adalah khusyuk yang nifak. Yang demikian itu adalah termasuk khusyuk nifak. Zahirnya tidak seperti dalam batinnya. Dia khusyukkan anggota badannya, tapi ternyata dalam batinnya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang pemuda yang menundukkan kepalanya, ya, dalam rangka ingin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhusyukkan diri. Maka Umar pun berkata kepadanya, "Wahai kamu, ya, angkatlah kepalamu, karena khusyuk itu letaknya bukan di leher. Karena khusyuk itu letaknya bukan di leher. Sungguhnya khusyuk itu tidak lebih dari apa yang terdapat di dalam hati. Dia lebih terdapat di dalam hati." Maka ketika seorang hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa anggota badannya akan mengikutinya. Kemudian ikhwatal iman, bahwa khusyuk yang terdapat di dalam hati ini tidak lain adalah merupakan hasil dari ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memahami, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan sifat-sifat Allah dan asma-Nya. Ya. Dia betul-betul ta'zim terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, maka dia semakin khusyuk kepadanya. Maka dia akan semakin khusyuk kepada Allah Jalla wa fi'ula. Maka ikhwatul iman, di antara penyebab terbesar seseorang dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya dan di dalam ibadahnya secara menyeluruh, maka tidak lain adalah karena dia mentadabburi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi kalamullah Jalla fi'ula, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dia tadabburi, dia fahami maksudnya, dia fahami isinya. Maka ini adalah merupakan penyebab terbesar, yaitu pengenalan dirinya, pemakrifahnya, keilmuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mentadabburi terhadap kalamullah, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Tunduk khasyik. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat agar manusia berfikir, agar manusia menggunakan akalnya sehingga dia mentadabburi, memikirkan hal-hal apa yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, yang selanjutnya bahwa Allah mencela orang-orang yang tidak khusyuk di dalam ibadah mereka. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Disebutkan di sini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl. Ini celaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak khusyuk setelah diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menerima dan tunduk khusyuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini ikhwatul iman merupakan celaan bagi kita apabila seseorang di dalam ibadahnya secara umum dan juga di dalam salatnya secara khusus dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah mengeras hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maka ikhwatul iman, al-qasiyah, ya, al-qasiyah, hati yang menjadi keras, ya, yang tidak mau menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan dicela, ya, perkara yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang keras tidak akan mungkin bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang keras, yang tidak menerima kebenaran, dari hati yang tidak dapat menerima atau tidak dapat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hati ini dapat menjadi khusyuk, agar hati ini dapat menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ikhwatul iman, hafalkanlah doa ini. Ini adalah doa yang Masya Allah kandungannya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat diantaranya adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kita mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan. Ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat.
Kemudian wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak dapat khusyuk. Kemudian wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, tidak pernah puas terhadap karunia Allah yang dia dapatkan, senantiasa kurang dan kurang. Maka kita berlindung dari hal tersebut. Demikian pula dari doa yang tidak diijabahi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak diijabahi atau tidak dikabulkan. Kemudian ikhwatal iman, yang selanjutnya kita akan sebutkan beberapa perkara yang menjadikan kita dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ini. Ketahuilah ikhwatal iman, pertama kali yang merupakan penyebab seseorang dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi atau lebih dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal asma Allah dan sifat-sifatnya, sehingga dia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dia fahami dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula ikhwatal iman, di antara sebab seseorang yang ingin khusyuk di dalam ibadahnya, ingin khusyuk di dalam salatnya, maka hendaknya dia mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain kita dapat mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahasa Al-Qur'an. Kita memahami apa yang kita baca di dalam salat kita. Kita memahami apa yang kita ucapkan ketika kita bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul dapat menghadirkan hati, dapat betul-betul kita faham apa yang kita ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini di antara penyebab seseorang dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, di antara penyebab seseorang dapat khusyuk adalah meletakkannya atau mengikutinya, ya, seseorang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan dan itibaknya, ya, keikhlasan dan itibaknya kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ikhlas. Ya, seseorang bisa khusyuk di dalam ibadahnya ketika dia ikhlas kepada Allah. Yang kedua, dikatakan seseorang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tersebut adalah ketika dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam masalah salat misalkan, maka dia mendatangkan segala hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berupa rukun-rukun salatnya, wajib-wajib salat yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian pula sunnah-sunnah yang ada di dalam salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, ya, seseorang akan mendatangkan ibadah tersebut sempurna, ya, mendatangkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang dia lakukan adalah betul-betul memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga misalkan dalam perkara salat misalkan, karena yang sering terjadi seorang tidak dapat khusyuk, dan yang merupakan pembahasan kita pada hari ini adalah tentang salat. Ketika seseorang ingin salat dan salatnya khusyuk, hendaknya perlu persiapan pertama kali, ya, dengan bertoharoh. Otomatis dia mempersiapkan toharohnya. Kemudian yang selanjutnya, dia mendatangi salat dengan cara berjamaah. Misalkan salat di masjid, datang ke salat tersebut dengan dalam keadaan, ya, dengan apa? Dalam keadaan tenang dan penuh wibawa, ya, bisakinati wal waqar, bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Mendatangi jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang dia ingin salat bersamanya,
hendaknya dengan tenang dan penuh wibawa. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak berlarian, ya. Yang dia dapatkan maka lakukan apa? Lakukan. Dan apa yang dia tinggal, apa yang tidak dia dapatkan maka apa? Sempurnakan, ditambah setelah dia selesai atau setelah imamnya selesai. Ya. Maka ini diantara perkara-perkara yang menjadikan seseorang dapat khusyuk di dalam sholatnya. Ya, jadi itu persiapan sebelum sholat. Pertama kita berthaharah dengan baik, sempurna. Ya. Kemudian kita apa tadi? Mendatangi sholat dengan keadaan sakinah wal waqar, ketenangan dan penuh wibawa. Nah dari sini juga seseorang akan berwibawa ketika penampilannya juga penampilan yang hayahnya, ya, fisiknya, mazharnya, penampilan yang dia tampakkan adalah baik, pakaiannya bersih, dia wangi baunya. Kalau tidak menggunakan kopiah maka rambutnya disisir. Akan lebih baik lagi ketika dia menutup rambutnya dengan tokiah atau mungkin dengan simak bagi yang biasa menggunakannya, ya. Dan tidak acak-acakan dan seterusnya. Maka ini bentuk seseorang ketika dia betul-betul akan dikatakan berwibawa. Dan selanjutnya, ya, setelah dia mendatangi masjid dengan keadaan demikian, maka hendaknya salat menghadap sutra. Salat menghadap sutra ketika dia salat sunnah misalkan, atau ketika dia salat sendirian, hendaknya dia menghadap sutra. Artinya menjadikan di depannya ada sutra. Ini adalah juga termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pembatas, ya, pembatas salat kita dengan benda yang minimal besarnya 1 hasta, ya, tingginya satu hasta. Jangan kita biarkan, ya, begitu saja, karena khawatir nanti akan ada seseorang yang lewat di depan kita menjadikan kita apa? Menyebabkan dia berdosa, dan bisa jadi salat kita akan menjadi batal ketika yang lewat adalah misalkan seorang wanita, yang lewat adalah misalkan anjing, yang lewat misalkan adalah, ya, setan. Nah ini, karena hal itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan batal salat kita. Dan tentunya ini ketika ada anjing dan seterusnya, mungkin ketika di luar masjid. Salahnya jadikan di depan kita sutra. Kemudian yang selanjutnya di antara perkara yang dapat menyebabkan salat kita khusyuk adalah dengan meletakkan kedua tangan di atas dada. Meletakkan kedua tangan di atas dada, dan ini adalah merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Ya, mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Disebutkan oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah yang menyebutkan tentang penyebab seseorang dapat khusyuk di dalam salatnya. Beliau menyebutkan yang diantaranya adalah meletakkan tangan yang satu di atas tangan yang lain, artinya bersedekap, kemudian meletakkannya di atas dada. Meletakkannya di atas dada. Dan ini telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas dada maksudnya, ya, posisinya menempel di dada. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini setelah diajarkan mungkin 3 cara. Ima dengan meletakkan di atas telapak tangan, di atas punggung tangan kiri, atau yang kedua dengan memegang pergelangan tangan, ya, menggenggam pergelangan tangan, dan yang ketiga dengan memegang apa? Memegang namanya apa ini? Pergelangan tangan. Pertama adalah punggung dari apa? Telapak tangan. Kedua pergelangan tangan, yang ketiga apa di sini? Ya, apa? Lengan. Lengan. Jadi pergelangan dan lengan. Begitu. Ini 3 cara di dalam bersedekap. 3 cara dalam meletakkan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Maka ini disebutkan bahwa sikap yang seperti ini, ikhwatal iman, menunjukkan
pengerendahan diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia betul-betul tercabik-cabik hatinya di hadapan Allah. Sikap yang demikian adalah menunjukkan dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah dan menunjukkan hatinya betul-betul tercabik-cabik. Itu diungkapkan oleh siapa? Diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau ditanya tentang maksud bersedekah, maka beliau mengatakan itu merupakan bentuk pengerendahan diri di hadapan Zat yang Maha Perkasa. Itu bentuk pengerendahan diri seorang hamba kepada Zat yang Maha Perkasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa di antara penyebab seorang dapat khusyuk, lakukan demikian. Itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di atas. Kemudian ikhwatal iman, di antara penyebab yang lainnya adalah menghentikan segala gerakan dan segala yang tidak bermanfaat. Menghentikan segala gerakan dan segala yang tidak bermanfaat, serta senantiasa diam. Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak khusyuk. Ya, membenahi bajunya padahal tidak butuh dibenahi. Melihat jam, ya, mungkin melihat SMS yang masuk, misalkan gitu. Maka ini adalah penyebab seseorang tidak dapat khusyuk dalam sholatnya. Ya, ketika seorang ulama salaf melihat ada seorang yang sholat yang bermain-main dengan tangannya, bermain-main tangannya dalam sholat, maka ulama salaf tersebut berkata, kalau seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota badannya. Artinya ketika seseorang ini khusyuk dalam sholatnya, tidak mungkin dia menggerak-gerakkan badannya tersebut. Ya. Sekali lagi bahwa ikhwatul iman, khusyuk datangnya dari mana? Dari hati. Ketika hatinya khusyuk, anggota badannya mengikuti. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, bahwa ya, terdapat sebuah riwayat sebutkan bahwasanya peristiwa ini diriwayatkan juga secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya peristiwa tadi yang dikatakan oleh ulama salaf tadi, bahwasanya apabila seseorang tadi yang menggerak-gerakkan tangannya tadi, dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan menggerakkan anggota badannya, atau niscaya bahwa anggota badannya akan khusyuk pula. Sebagian orang apabila dia berdiri menunaikan salatnya, ikhwatal iman, terkadang mereka masih bermain-main, menggerak-gerakkan tangan dan kakinya, atau bermain-main dengan jenggotnya atau hidungnya, sampai-sampai tingkah lakunya untuk mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Nah, ini sekali lagi bahwa orang yang seperti tidak mungkin dia dapat khusyuk di dalam salatnya, karena orang sebelahnya saja terganggu, lebih-lebih kekhusyukan dirinya niscaya akan lebih terganggu. Maka selanjutnya ikhwatul iman, di antara penyebab seseorang dapat khusyuk di dalam salatnya adalah dia menghadirkan hati di dalam salatnya. Menghadirkan hati dan tidak menyibukkan dengan berbagai kesibukan. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai kesibukan, lebih-lebih pekerjaan yang sifatnya duniawi, pekerjaan yang di luar hubungannya dengan salat, ya, hubungannya dengan salat. Tadi menghitung belum selesai, dia pikir-pikir, ya, berapa tadi jumlahnya. Nah, ini adalah hubungannya dengan dunia. Maka hilangkan hati kita dari hal-hal tersebut. Jauhkan hati kita dari perkara-perkara yang sifatnya akan mengganggu diri kita dari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia konsentrasi penuh menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan sepenuh hatinya, dan tidak menyibukkan dengan sesuatu yang merupakan bukan kaitannya dengan salat. Menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan salat. Ini juga ikhwatul iman, perkara yang dapat menjadikan seseorang khusyuk. Ya. Kemudian berpalingnya hati dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam hati ketika dia dalam salat, ya,
Misalkan dia sibuk dengan urusan dunianya, atau mungkin sama sekali tidak konsentrasi terhadap Rabb-nya, ya, maka disebutkan dalam hal ini dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillahi illa saraf min khati'atihi ka hay'ati yawma waladathu ummuh. Jika kemudian dia berdiri menunaikan salat seraya memuji, menyanjung dan memuliakan Allah dengan pujian yang sesuai baginya, sesuai bagi Allah, dan hatinya konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terlepas dari dosa-dosa seperti kondisinya pada ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Maka ini di antara faidah ikhwatul iman, faidah khusyuk, bahwasanya dia akan, ya, terlepas dari dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari perut ibunya. Ya, yang mana disebutkan tadi, ya, ketika dia menghadap Rabb-nya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat, memuji Allah, menyanjungnya, ya, kemudian dia khusyuk, hatinya konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia dalam kondisinya ketika dilahirkan. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, menoleh dengan pandangan ke kanan atau ke kiri. Yang dituntunkan dalam syariat adalah membatasi pandangan hanya pada tempat sujudnya saja. Jadi sekali lagi, di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam salat adalah mengarahkan pandangan kita kemana? Ke tempat sujud. Kecuali ketika kita duduk tahiyat, ya, duduk tasyahud, kita melihat jemari kita yang kita mengisyaratkan di dalam doa kita, ya. Ketika kita duduk dan mengisyaratkan jari dengan jemari, maka apa? Kita melihat jari jemari tersebut. Disebutkan, ya, dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah SAW dari menoleh atau berpaling dalam salat, maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun yaqtalisus syaitan min salati ahadikum. Seseorang yang memandang ke kanan, kemari, ya, ke kiri, dikatakan, ya, oleh Rasulullah SAW itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salat kalian. Ketika seseorang memandang ke kanan, ke kiri, tidak memandang ke tempat sujudnya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah, ya, curian dari syaitan dari salat kalian. Maka ketika seseorang menyibukkan diri dengan melihat ke kanan dan kemari, ya, ke kanan dan ke kiri, tidak melihat tempat sujudnya, maka hal itu akan menjadikan dia, ya, kehilangan kekhusyuan, akan menyebabkan dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Maka bisa jadi konsentrasinya akan buyar, konsentrasinya yang dia betul-betul tadinya menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan disibukkan oleh pandangan-pandangannya tadi. Ke kanan, tahu-tahu melihat di sana ada tulisan, ya. Ke kiri melihat ada gambar, maka di sini akan menyibukkan, ya. Ke kanan ada tulisan, akhirnya membaca. Ke kiri melihat ada gambar, akhirnya dia melihat gambar apa ini. Nah, ini adalah curian setan, sekali lagi ikhwatul iman, yang akan mengakibatkan pelakunya tidak akan khusyuk di dalam salatnya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Al-Harits Al-Asy'ari bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihissalam untuk menegakkan salat. Fa innallaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Ini ingat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya
selama sang hamba tersebut tidak berpaling atau tidak menoleh ke kanan dan ke kiri tadi. Maka jika kalian sedang sholat, janganlah kalian menoleh. Ketika kalian sedang sholat, maka janganlah menoleh. Maka ini ikhwatul iman adalah perkara-perkara yang hubungannya tadi. Seseorang tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, dan pandangannya harus ke tempat sujudnya. Karena sekali lagi itu akan menjadikan pelakunya dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya tersebut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Yang lainnya berkaitan dengan masalah penyebab seseorang dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dia berlindung dari godaan syaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Yang mana dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan agar dijauhkan dari godaan syaitan, maka insya Allah akan melindunginya dari godaan-godaan syaitan sehingga dia dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan ini bisa berwujud atau berupa dari jin ataupun dari manusia. Ya. Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan orang-orang yang mereka menegakkan salatnya dengan sempurna, dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah di dalam salatmu dengan khusyuk. Ini adalah merupakan bentuk ibadah berupa salat yang mana semua gerakannya menunjukkan ketundukan kepada Allah Azza wa Jal, seperti berdiri, ruku, sujud, kemudian bacaan-bacaan zikir ataupun bacaan-bacaan yang berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada atau gerakan-gerakan yang dianjurkan, hendaknya semua dilakukannya dengan tuma'ninah. Hendaknya semua dilakukannya dengan apa? Tuma'ninah. Karena tuma'ninah sekali akan juga menyebabkan seseorang akan menjadi khusyuk di dalam salatnya. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah di dalam salatmu dengan khusyuk, qanitin. Ini. Khusyuk, qanitin di sini bimaknya dengan, ada yang mengatakan dengan khusyuk, ada juga dengan berdiri lama, yang menunjukkan tuma'ninah. Kemudian disebutkan pula dalam ayat yang lain warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian berserta atau bersama orang-orang yang ruku. Ini. Karena ruku merupakan bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri di hadapannya. Maka dengan sikap seperti itu, maka dia akan terhindar dari sifat-sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terhindar dari apa? Sifat sombong, karena apa? Dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sekali lagi bahwa saya simpulkan tentang pembahasan malam ini bahwa khusyuk adalah pada asalnya maknanya adalah kelembutan dan ketenangan hati serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati ini telah khusyuk, maka akan diikuti oleh anggota badannya, akan diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Kemudian sebagaimana yang telah kita jelaskan perinciannya tadi, bahwa khusyuk akan diperoleh dengan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, karena semakin kita paham, semakin kita kenal dengan Allah, akan semakin tunduk pula kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini sudah tunduk, maka salat kita, ibadah kita juga akan semakin sempurna. Bahkan kita dapat meraih tingkatan Islam yang tertinggi, tingkatan iman, tingkatan agama ini yang tertinggi, yaitu derajat ihsan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya tentang ihsan, bahwasanya ka'annaka tarahu fa illam takun
wa anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihat Allah, dan kita pahami bahwasanya di dunia ini Allah tidak akan dapat dilihat. Akan dilihat oleh manusia nanti di hari kiamat ketika masuk surga oleh orang-orang yang beriman. Ya. Maka pada saat ini ketika kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus meyakini fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka Allah senantiasa melihatmu. Maka ketika seseorang ibadahnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadahnya seolah-olah dia betul-betul bermunajat, berbincang-bincang dengan Allah, maka niscaya khusyuk akan datang kepadanya. Niscaya ibadahnya akan terlatih. Ya, betul-betul dia dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwatul iman, khusyuk tidak akan diperoleh kecuali dengan berlatih. Ya, harus berlatih dan berlatih. Ya, selain kita mendatangkan penyebab-penyebab yang disebutkan tadi, maka selanjutnya kita harus memperbanyak latihan untuk dapat meraih kekhusyukan di dalam ibadah kita dan khususnya di dalam salat tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.